Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ITK Bisnis akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan ITK Bisnis pada PT Coca-Cola yang beranggotakan 1. Endang Dwi Lestari dengan nomor NIM 2301121, 2. Indri Vergiovana 2301138, Bella Mia Ramadhani 2301151, saya sendiri M Daniel Paranata Suwarno 2301152, Ayu Andini Aprilia 2301155. Sejarah PT Coca-Cola. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962 dan diproduksi secara lokal sejak tahun 1932. Coca-Cola ditemukan oleh Dr. John Stitt Pemberton, seorang apoteker asal Atlanta, ibu kota negara bagian Georgia dari Amerika Serikat. Sejak tahun 1960-an, berbagai produk The Coca-Cola Company telah diperkenalkan ke pasar Indonesia, dan pada tahun 2010 operasi pembotolan dikonsolidasikan di bawah Coca-Cola di Amatil di Indonesia. Coca-Cola memiliki lisensi lebih dari 400 brand, termasuk diantaranya minuman ringan, air mineral, jus dan minuman jus, teh, kopi, minuman energi, dan minuman olahraga. Ilustrasi penerapan etika bisnis pada PT Coca-Cola. Yang pertama, menghargai rekan kerja dan pihak yang memiliki kepentingan atas perusahaan. Yang kedua, menjaga rahasia informasi perusahaan. Yang ketiga, tidak diperkenakan menggunakan aset perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang keempat, pelanggar etika akan ditindak tegas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir, selalu ramah terhadap pelanggan. Prinsip-prinsip bisnis yang diterapkan PT Coca-Cola Indonesia. PT Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi, menjual, dan mendistribusikan minuman ringan yang karbonasi, minuman isotonik, dan minuman yang berenergi. Coca-Cola telah mengemban sebuah prinsip bisnis untuk menjadi perusahaan minuman seutuhnya dengan menyediakan berbagai macam pilihan produk minuman bagi masyarakat, termasuk beragam pilihan minuman rendah dan bebas gula dalam kemasan yang lebih bervariasi dan menjualnya di berbagai lokasi. PT Coca-Cola menekankan pada kebutuhan selera dan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan adanya sebuah kebijakan seperti 1. Pengurangan kandungan gula dan kalori di berbagai brand. 2. Menawarkan produk minuman baru yang memberikan manfaat kesehatan seperti hidrasi dan nutrisi. 3. Memperluas ketersediaan kemasan yang lebih kecil dan mudah dibawa. 4. Untuk membantu masyarakat menjaga asupan gulanya. Dan yang terakhir, menyediakan informasi kalori secara jelas dan mudah ditemukan untuk membantu masyarakat membuat pilihan yang tepat sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Secara umum, PT Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola Indonesia berkomitmen bahwa perusahaan dibangun atas dasar tujuan dan nilai-nilai perusahaan. Visi dari perusahaan adalah menjadi perusahaan produsen minuman terbaik di Asia Tenggara. Sedangkan misi perusahaan adalah memberikan kesegaran kepada pelanggan dan konsumen kita dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari dan setiap hari. Perusahaan ini bertumpu pada dasar kejujuran dan integritas moral. Para pemegang saham dapat bekerja sama dengan pemegang saham lainnya dan memberikan investasi yang saling menguntungkan. Para pelanggan ramah terhadap pelanggan dan menyediakan jasa serta produk-produk bermutu bagi para pelanggan dan selalu melakukan uji coba untuk penyempurnaan produknya. Para karyawan punya tanggung jawab terhadap karyawannya, boleh melakukan pekerjaan lain selain di perusahaan tetapi tidak berkaitan dengan perusahaan, mampu mengembangkan para karyawan berkemampuan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah para pemasok dan penyedia jasa. Jujur, adil, ramah, saling menghormati masing-masing pihak melalui persyaratan kontrak. Para mitra usaha mampu menerapkan etika yang baik, mentaati dan menjalankan prinsip dan peraturan yang berlaku. Negara-negara tuan rumah dalam menjalankan bisnisnya, PT Coca-Cola menghormati lingkungan hidup maupun nilai-nilai budaya yang dianut negara di mana PT Coca-Cola berada. PT Coca-Cola menolak setiap bentuk pemberian uang pelicin atau korupsi untuk memperoleh atau mempertahankan bisnisnya
agar berkembang pesat di era reformasi ini pada pandemi seperti ini. Selain itu, perusahaan juga menerapkan etika bisnis seperti melaporkan kecurangan, perilaku yang tidak jujur atau perilaku yang tidak pada tempatnya, anti korupsi, tidak memberikan tanggapan di muka umum mengenai perusahaan kecuali telah mendapatkan persetujuan perusahaan. Tidak ada catatan dan laporan pembukuan yang salah. Memahami undang-undang dan peraturan perusahaan. Pelanggaran etika bisnis akan ditindak tegas. Komitmen PT Coca-Cola. Komitmen untuk tumbuh dan berkembang dibuktikan tidak hanya melalui berbagai macam investasi, tetapi juga melalui kegigihan untuk belajar, mengembangkan karyawan, membangun portofolio sesuai dengan minat dan pilihan pasar, dan mengintegrasikan tanggung jawab sosial serta pilar-pilar program berkelanjutan perusahaan dimanapun perusahaan beroperasi. Adapun bagian dari pilar-pilar tersebut adalah termasuk usaha untuk memberikan rasa aman, fleksibel, dan tempat kerja inklusif bagi karyawan atau your people. Memberikan pilihan dan informasi bagi konsumen untuk menentukan pilihan atau well-being, beroperasi dengan penuh tanggung jawab untuk pihak atau community. Perusahaan ini bekerja sebagai satu kesatuan, memicu ide-ide dan inovasi, pengetahuan yang mendalam tentang target meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan bermitra dengan bermasyarakat untuk memastikan kehadiran perusahaan ini membawa manfaat bagi kedua belah pasar, merupakan kekuatan perusahaan untuk mendorong nilai-nilai bersama yang tidak tertandingi bagi para mitra dan pelanggan. Perusahaan fokus pada hari ini dan hari esok sambil terus memimpin, mengeksekusi dan bermitra untuk membawa bisnis ini ke tingkat yang lebih tinggi untuk kemudian memberikan keuntungan berkelanjutan bagi para pemegang saham. Aturan-aturan perorangan dalam PT Coca-Cola, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, perusahaan terhadap konsumen, pengurangan kandungan gula dan kalori, membatasi asupan gula tambahan seseorang sehingga tak lebih dari 10% dari total asupan kalori energi harian mereka. Karyawan terhadap perusahaan, karyawan bekerja dengan taat dan mematuhi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Hubungan profesi, menghargai rekan kerja dan pihak yang memiliki kepentingan atas perusahaan, mampu bekerja dengan tim dan menghindari tindakan diskriminasi. Hubungan pelanggan dengan pemasok, antara pelanggan dengan pemasok harus memiliki nilai kejujuran dan keadilan, anti korupsi antara pemasok dan pelanggan, ramah terhadap para pelanggan. Kerahasiaan dan harta yang bersifat intelektual, tidak diperkenankan untuk menggunakan aset perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, menjaga rahasia informasi perusahaan. Komite Etika PT Coca-Cola yang diketuai oleh Budi Dwi Raharjo, sekretarisnya Sudiono, dan bendaharanya Haji Joko Sulesono. Lingkup kerja PT Coca-Cola. 1. PT Coca-Cola terdapat 3 bagian yang dijelaskan sebagai pedoman. 2. Nilai yang mendasari cara bekerja di perusahaan. 3. Standar yang mengarahkan dalam berperilaku. 4. Tanggung jawab dalam setiap pekerjaan. 5. Etika bisnis yang akan dijelaskan berkaitan dengan tata aturan yang mengatur perilaku seorang individu dalam proses kerja. Di dalam PT Coca-Cola juga dijelaskan secara konkret hal-hal yang harus dilakukan seperti 1. Setiap individu wajib melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam perusahaan, perilaku yang tidak jujur ataupun perilaku yang tidak pada tempatnya. 2. Jika terdapat pertentangan dalam kepentingan atau tugas, wajib melaporkan kepada manajer atau berkonsultasi menyelesaikan masalah tersebut. 3. Menghargai rekan kerja dan pihak yang memiliki kepentingan atas perusahaan. 4.
tidak menerima hadiah jika berpengaruh terhadap keputusan atau perusahaan. 5. Tidak diperkenankan menggunakan aset perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. 6. Coca-Cola memberikan izin untuk melakukan pekerjaan lain di luar perusahaan, namun tidak berkaitan dengan PT Coca-Cola. 7. Menjaga kerahasiaan akan PT Coca-Cola. 8. Tidak memberikan suatu pernyataan ke publik tanpa seizin perusahaan. 9. Tidak membuat ataupun melaporkan pembukaan perusahaan yang salah. 10. Memiliki tanggung jawab penuh dengan pekerjaan. 6. Etika PT Coca-Cola. Sebagai perusahaan minuman terdepan yang menjunjung tinggi layanan terbaik bagi setiap pelanggan, Coca-Cola Amatil Indonesia kembali mengukur prestasi dengan menyabet 5 penghargaan di ajang Contact Center World atau CCW dengan top ranking performer pada tahun 2020. Kategori perusahaan 1. Gold. Best Contact Center diberikan kepada kontak center terbaik secara keseluruhan yang dapat berfokus pada staf di semua tingkatan, menunjukkan komitmen kepada pelanggan dan memastikan bahwa kinerja dan tujuan kontak center sejalan dengan tujuan organisasi. 2. Silver. Best Sales Campaign. Penghargaan diberikan kepada perusahaan yang dapat menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan kampanye penjualan bernilai tinggi dengan hasil yang solid. 3. Runner up. Best Outbound Campaign diberikan kepada kontak center yang dapat mendemonstrasikan kreativitas hasil dan integrasi kontak center menggunakan alat komunikasi eksternal, yaitu telepon, surat, email, atau pesan teks. 4. Best Technology Innovation. Penghargaan ini diberikan kepada kontak center yang dapat menunjukkan kreativitas melalui penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerja bisnis dan layanan pelanggan. Kategori individu. 1. Gold. Best Contact Center Leader diberikan kepada pemimpin terbaik yang mengelola dan mengarahkan seluruh kontak center termasuk staf, sistem, dan praktek. Dengan merekam etika bisnis yang baik, maka perusahaan akan berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan yang dapat semakin tumbuh dan berkembang. Dengan demikian diharapkan agar karyawan PT Coca-Cola menganut nilai-nilai serta prinsip yang tertuang dalam perusahaan seperti 1. Mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menerapkan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup. 3. Menciptakan hubungan yang amanah terhadap para pelanggan. 4. Menjamin keberhasilan informasi perusahaan. 5. Mewujudkan loyalitas yang tinggi. 6. Mampu bekerja secara optimal dan tidak melakukan tindakan negatif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.